Kemudian yang kedua, al-hukmu tsani ma huwa hukmu qiraatil basmalati fis shalah. Yang kedua adalah apa hukum membaca basmalah di dalam sholat. Kalau permasalahan hukum pertama tadi perihal apakah basmalah termasuk dari bagian Al-Fatihah atau tidak. Sebenarnya saling terhubung ini, pendapat ini saling terhubung. Ya tinggal kita memposisikan nanti kita mengikuti siapa. Apakah pendapatnya Imam Syafi'i, apakah Imam Malik atau Imam Abu Hanifah. Karena kita di Indonesia di sini, maka yang mengikuti Imam Syafi'i yang berpendapat tadi bahwa basmalah termasuk bagian di dalam surah Al-Fatihah. Ikhtalafal fuqaha'u fi qira'atil basmalati fi sholati ala aqwalin adidatin. Ahli fikih berbeda pendapat di dalam basmalah. Apakah harus dibaca di dalam sholat atau tidak? Jadi setelah sampai takbiratul ihram mau memulai membaca Al-Fatihah, apakah harus membaca basmalah atau tidak? Ini setidaknya beberapa pendapat. Yang pertama, fadhahaba Malikun rahimahullahu ila man'i qira'atiha fi shalatil maktubati jahran kanat aw sirran la fi istiftahi ummil qur'ani wala fi ghairiha minas suwari wa ajaza qira'ataha fin nafilati. Imam Malik berpendapat bahwa tidak boleh membaca basmalah di dalam sholat wajib, baik itu sholat wajib yang jahron. Berarti sholat apa saja itu yang jahron? Maghrib, isya, subuh. Ataupun yang sirron, duhur, asar. Tidak boleh. Baik itu sampian mau membaca Al-Fatihah, Ummul Quran. Jadi setelah takbiratul ihram itu tidak usah, kalau menurut Imam Malik ya, langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah amin, amin, Qul huwallahu ahad, tidak usah bismillah. Wala fi ghairiha minas suwari, dan juga di surat-surat yang lain tidak usah baca basmalah. Tapi beliau membolehkan membaca basmalah di dalam sholat sunnah. Kalau sampai sholat duha silahkan baca basmalah, silahkan, tidak apa-apa. Ini menurut pendapatnya Imam Malik. Yang wa dhahaba Abu Hanifah rahimahullah ila anna al-musalliya yaqra'uha sirran ma'al fatihati fi kulli rak'atin min raka'atis shalah. Fa in qara'aha ma'a kulli suratin fahasanun. Pendapatnya Imam Abu Hanifah bahwa orang yang sholat, al-musalli, dia membaca basmalah itu secara samar-samar di setiap rakaat sholat. Jadi begini satu misal, Allahu Akbar, kemudian dia baca basmalah tapi baca basmalahnya tidak dinyaringkan. Enggak tahu koto itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, dia baca basmalah tapi baca basmalahnya disirkan. Beda dengan pendapat Imam Malik tadi, itu memang benar-benar tidak ada sama sekali, tidak usah baca gitu. Kalau ini yang kedua, baca tapi dipelankan. Nah, apabila membacanya di setiap surah, jadi ketika amin, baca bismillah lagi tapi sirron juga, maka fahasanun, itu lebih baik.
yang jim. Wa qala Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i sekarang. Wa qala Syafi'i yaqra'uha al-musalli wujuban. Orang yang sholat wajib membaca Fatihah. Fil jahri jahron, jika di dalam sholat yang keras, maksudnya seperti maghrib, isya, subuh, maka harus dikeraskan baca basmalahnya. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Harus dibaca. Kalau kita mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, kalau meninggalkan baca basmalah berarti sholatnya batal. Kenapa? Karena Fatihahnya tidak lengkap. Seperti yang kita katakan di awal, menurut pendapat dari Imam Mazhab Syafi'i, itu wajib dibaca karena ia merupakan bagian dari Al-Fatihah. Wa fis sirri sirron. Nah, ketika sholat yang sifatnya itu pelan-pelan, maksudnya seperti duhur asar, maka bacanya pun juga pelan. Nah, ini kemudian ada pendapat yang mencoba menengahi, yaitu pendapatnya Imam Ahmad yang keempat. Wa qala Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu yaqra'uha sirran wa la yusannul jahru biha. Ya, baca basmalah tapi secara samar-samar, dan tidak boleh dibaca secara tidak disunahkan membaca secara keras. Wa sababul khilafi huwa ikhtilafuhum fi bismillahirrahmanirrahim, hal hiya ayatun minal fatihati wa min awwali kulli suratin amla. Pangkal perbedaan pendapatnya itu terletak dari yang kita katakan tadi, apakah basmalah termasuk ayat atau tidak, ayat di dalam Al-Fatihah atau tidak, ayat di setiap surah atau tidak. Itu pangkalnya. Ketika pendapatnya berbeda-beda di pangkal ini, maka nanti berimplikasi pada hukum yang kedua yang berbeda juga. Waqad taqaddamal kalamu ala dzalika fil hukmil awwali, dan telah kita bahas itu di dalam hukum yang pertama tadi. Wa syai'un akhar, dan ada sesuatu yang lain, wa ikhtilafu ara'is salafi fi hadzal bab, yaitu perbedaan pendapat ulama-ulama salaf di dalam permasalahan ini. Qala Ibnul Jauzi fi Zadil Masiri, Ibnul Jauzi di dalam kitab Zadul Masir mengatakan, waqad ikhtalafal ulama'u hal al-basmalatu minal fatihati am la. Para ulama berbeda pendapat apakah basmalah itu termasuk Al-Fatihah atau tidak. Fihi an Ahmada riwayatan. Di dalam permasalahan ini diriwayatkan dari Imam Ahmad, beliau mempunyai dua pendapat, dua riwayat. Fa amma man qala innaha minal fatihati, barang siapa yang menyatakan bahwa basmalah termasuk dari Al-Fatihah, fa innahu yujibu qira'ataha fis shalah, maka hukumnya wajib dibaca di dalam sholat. Idza qala biwujubil fatihati, apabila ia berkata wajibnya Fatihah, maksudnya wajib membaca Al-Fatihah. Kan dulu kita pernah singgung, apakah di dalam sholat itu yang wajib hanya membaca Fatihah atau yang lainnya? Ternyata Imam Syafi'i berpendapat ya wajib membaca Al-Fatihah. Imam Abu Hanifah tidak. Yang penting adalah surah Al-Quran gitu. Apapun itu ya termasuk
Al-Fatihah atau yang surah-surah yang lain. Wa amma man lam yaraha min al-Fatihati fa innahu yaqul qira'atuha fi sholati sunnatun ma'ada Malikan rahimahullah. Adapun yang berpendapat bahwa basmalah itu tidak atau tidak merupakan bagian dari Al-Fatihah, maka hukumnya di dalam sholat membacanya adalah sunnah. Ma'ada Malikan, kecuali Imam Malik, fa innahu la yastahibbu qira'atha fi shalah. Beliau Imam Malik ini tidak suka atau tidak intinya tidak boleh baca basmalah mutlak kalau beliau gitu. Kecuali dalam sholat sunnah boleh beliau. Ini intisari dari permasalahannya. Waqtalafu fil jahri biha fis shalah fima yajharu bih. Dan juga mereka para ulama berbeda pendapat tentang membaca basmalah secara jahron di dalam sholat yang jahar, sholat maghrib, isya, subuh. Gimana hukumnya? Fanaqala jama'atun an Ahmada, ulama-ulama, sekumpulan ulama menukil, memindahkan pendapat dari Imam Ahmad, annahu la yusannul jahru biha, tidak disunahkan mengeraskan basmalah. Jadi kayak tokoh tadi itu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin, kayak gitu. Wa huwa qaulu Abi Bakrin, ini pendapatnya Abu Bakar, wa Umar, wa Utsman, wa Ali, wa Ibnu Mas'udin, wa madhhabu Tsawri, wa Malik, wa Abu Hanifah. Wa dhaba Syafi'i ila anna al-jahra biha masnunun, bahwa mengeraskan suara membaca basmalah itu hukumnya sunnah. Wa huwa marwiyun an Muawiyah wa Atha wa Tawus, itu diriwayatkan dari Muawiyah, Atha dan Tawus. Intinya bahwa kembali lagi, karena ini permasalahan fikih, memang di situ ranah ulama berbeda pendapat, dan setiap ulama mempunyai dalilnya masing-masing. Kembali lagi kepada apa? Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Setiap tim, setiap farik, setiap ulama mempunyai dalilnya masing-masing, maka silakan mau ikut yang mana. Intinya jangan sampai menyalahkan. Permasalahannya kan di situ kita sekarang ini suka menyalah-nyalahkan yang lain gara-gara beda pendapat. Yang ini baca basmalah, yang ini tidak baca basmalah. Akhirnya kemudian menjadi ribut. Biasanya orang yang ribut ini karena dia tidak tahu ilmunya dan merasa menang sendiri, benar sendiri. Ya seperti itu udah. Makanya pentingnya kita di pondok itu mempelajari muqaranatul madzhab, perbandingan antar mazhab seperti ini, sehingga kita tidak kagetan. Karena kita sekarang ini hidup tidak hanya di Wonorejo saja. Kita sekarang hidup berdampingan, satu dunia ini kita hidup berdampingan. Semuanya akses lebih mudah sekarang. Ya kalau dulu mungkin tahun 100 tahun yang lalu kita tidak tahu bagaimana kondisi di luar sana. Yang kita ketahui adalah apa yang kita lihat saat ini. Itu dulu 100 tahun yang lalu. Tapi sekarang saat ini dunia itu seperti desa kecil. Jadi kita tahu apa yang terjadi di Amerika saat ini, apa yang terjadi di Ukraina, Rusia saat ini. Seperti itu, sehingga dasa kaget sampean, dasa kagetan. Jam berapa?